Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke mata kuliah Business Intelligence, pertemuan kita yang ke-13 ya. Jadi pertemuan kita yang sebelumnya 11-12 itu kita membahas tentang bagaimana cara kita membuat summarize dan pivot table, kemudian kita visualkan menjadi sebuah chart gitu ya. Nah, pertemuan kita yang ke-13 ini adalah membuat chart-chart tersebut itu mudah difilter, mudah dilihat, mudah ditampilkan atau mudah dipresentasikan kepada stakeholder atau pimpinan gitu ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini adalah kita akan membuat bagian dashboardnya gitu ya. Nah, sebelum kita membuat dashboard, maka kita harus membuat terlebih dahulu beberapa summarize lagi ya. Mungkin satu atau dua summarize lagi yang fungsinya buat nanti kita akan tampilkan di bagian dashboardnya. Oke, jadi di sini di bagian penjualan kita klik, kemudian kita klik table design, kemudian pilih summarize with pivot table gitu ya. Kemudian di sini kita klik OK aja. Kemudian namanya kita rename, kita ganti jadi summarize gitu ya. Nah, di sini kita akan menampilkan data-data dari setiap transaksi seperti data summarize, data min, max gitu ya. Kemudian average dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat data-data itu lebih variasi gitu ya. Jadi di sini kita masukkan gitu ya, kita masukkan per cabang mungkin ya. Kita masukin ke per cabang, ke rows. Kita bisa lihat data Bandung, Jakarta, Medan, sama Surabaya. Kemudian kita akan tampilkan total penjualannya di value. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tampilkan tidak hanya satu, tapi kita tampilkan dua, tiga, tambahkan lagi jadi 4, tambahkan lagi jadi 5 gitu ya. Jadi kita punya 5 data yang harus kita tampilkan di sini. Jadi di sini kita pilih ya, kita klik kanan, kita pilih summarize value by, kita pilih count. Jadi ini data berdasarkan jumlah transaksi gitu ya, yang kita tampilkan. Jadi kita ganti jadi jumlah transaksi untuk nama headernya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua kita ganti jadi summarize value, kita ganti jadi min gitu ya. Ini transaksi yang paling kecil. Transaksi terkecil. Kemudian kita ganti lagi untuk yang max. Ini transaksi terbesar. Kemudian kita ganti jadi average ya, rata-ratanya. Rata-rata per transaksi. Kemudian yang terakhir ini yang total ya, total penjualan. Oke, jadi ada jumlah atau count, ada min, ada max, ada average, dan yang terakhir sum ya. Nah, data ini kita akan tampilkan nanti di bagian dashboardnya. Dari tampilan dashboard nanti kita akan tambahkan chart, tambahkan data tersebut, dan kita akan tampilkan. Tergantung dengan besarnya chart tersebut gitu ya, atau dashboard tersebut. Nah, di sini kita akan mengubah data table di sini. Kita klik di field list, kemudian field header ya, kita klik, jadi dia nggak punya header, jadi tampilannya kayak gini. Nah, kemudian kita copy lagi datanya, kita paste di sini. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita hapus dulu bagian yang ini ya. Jadi total penjualannya kita hapus. Kemudian kita tambahkan tanggal ya. Tanggalnya di atas di kolom. Kemudian kita masukin lagi total penjualannya kayak gini ya. Jadi datanya panjang ya. Kayak gini, jadi datanya nanti juga bakal kita masukin ya. Jadi kalau ada bagian yang gak muat, maka mungkin kita ambil satu aja bagian yang kita masukkan ke bagian dashboardnya. Nah, di sini kalau sudah selesai, kita sudah punya 5 ya pivot table yang kita buat.
4 yang dalam bentuk chart, 1 dalam bentuk ini ya, summarize-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya bagian dashboard-nya. Jadi kita bisa, atau kita akan bikin sheet yang baru ya. Bebas saja kita bikin sheet di sini, tambah aja namanya dashboard. Kita mungkin pindahkan di sini. Kemudian kita akan bikin header-nya terlebih dahulu. Kita akan merge gitu ya, merge center. Kemudian kita tulis data transaksi PT XYZ. Kemudian yang ini juga kita merge sampai O. Sampai O ya, kita kelebihan ya. Di sini kita klik. Kemudian bulan Januari sampai Desember ya. Nah, data yang di sini kita akan rapikan, kita akan kasih warnanya bebas, warna apa saja, mungkin kita akan ambil biru gelap gitu ya. Kemudian nama untuk fontnya kita akan besarkan, kemudian warna teksnya kita bikin berlawanan gitu ya, berlawanan dengan warna backgroundnya. Jadi kalau backgroundnya gelap, kita akan ambil warna yang terang. Di sini kita akan besarkan, mungkin seperti ini ya. Jadi headernya sudah selesai, kita buat data transaksi PT XYZ bulan apa saja gitu ya. Nah, kemudian data-data yang tadi seperti chart kita cut ya, klik kanan, kemudian di sini ada cut, kemudian kita masukkan ke bagian dashboardnya ini. Oke, nanti kita akan rapikan ya. Kalau dia kebesaran kita akan kecilin. Kemudian data yang lain juga kita ambil ya. Datanya produk kita akan ambil juga, cut juga, pindahkan ke dashboardnya kita. Seperti ini ya. Jadi kita atur saja posisinya. Kemudian summary yang tadi juga sama ya. Jadi kita copy yang ini, kita masukin ke dashboardnya. Mungkin seperti ini. Nanti kita atur saja ukurannya buat dia bisa menampilkan semua data. Kemudian kita akan rapikan datanya. Mungkin kita akan pakai manual ya. Kemudian kita akan susun datanya biar mudahin kita dalam manage-nya ya. Jadi nanti kita akan susun biar dia lebih rapi, sehingga semua data itu bisa kelihatan gitu ya, untuk ditampilkan. Oke, mungkin ini akan memakan sedikit waktu, tapi nggak apa-apa, kita rapikan saja sedikit demi sedikit ya. Oke, mungkin seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita akan besarkan ya. Untuk beberapa chart kita akan rapikan lagi. Kita akan menyesuaikan datanya ya. Kemudian kita ambil dulu chart yang lain. Contohnya ini, kita cut lagi, kita masuk lagi ke dashboard, kita paste, kita atur posisinya gitu ya. Kemudian satu lagi yang terakhir ya, sales ya, kita cut lagi, kita masukin juga ke bagian dashboardnya. Oke, kurang lebih kayak gini. Kalau chartnya kurang menarik gitu ya, atau nggak sesuai, kita bisa edit lagi di sini. Begini.
Oke, nanti kalian rapikan saja datanya atau chartnya sehingga mudah untuk dilihat gitu ya, atau kelihatan rapi buat kita lihat. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita sudah selesai bagian datanya, bagian chartnya juga sudah selesai, sudah kita tampilkan. Sekarang bagian ini ya, slicernya. Jadi fungsi slicer ini buat kita mudah dalam filterisasi data. Jadi kita tinggal cari data apa saja yang perlu kita tampilkan gitu ya. Jadi contohnya kita lihat di sini ya. Kita cari yang namanya slicer. Slicernya Oke, kita cari lagi ya, di mana slicernya ya. Oke, di insert ya, di insert di sini ada namanya slicer. Nah, slicer ini kita klik ya. Jadi di sini kita bisa tampilkan apa saja yang mau kita filter gitu ya. Mungkin kita akan filter berdasarkan pelanggan, berdasarkan produk, berdasarkan metode bayar, berdasarkan cabang sales gitu ya. Jadi ada beberapa filter yang kita tampilkan di bagian di sini ya. Untuk data-data yang bisa kita filter, kita okein aja nanti hasilnya kayak gini. Kita tinggal susun gitu ya. Susun di sini saja, kemudian kita atur ukurannya menyesuaikan dengan sisa space-nya ya. Jadi di sini kita punya cabang, kemudian kita punya metode bayar, kemudian kita punya sales ya, kemudian ada ID produk, ID pelanggan. Nah, di sini kita menyesuaikan saja, jadi kalau ada bagian yang nggak muat gitu ya, maka kita tidak usah masukkan juga. Oke, nggak semua bagian itu perlu kita tampilkan gitu ya. Contohnya ini nggak perlu, jadi kita hapus saja. Jadi yang perlu-perlu saja yang kita tampilkan. Nah, kemudian di bagian ini kita pilih ya slicer di sini ya. Di sini ada yang namanya report connection. Jadi kita ini fungsinya buat menghubungkan setiap chart yang ada di dengan slicer gitu ya. Jadi contohnya kalau kita klik Bandung, ini hanya atau ngefek di bagian ini saja, sedangkan chartnya tidak ada yang berubah gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau dia berubah, maka kita harus mengkoneksikannya. Caranya gampang, klik slicer, kemudian klik report connection, kemudian klik saja atau centang semuanya gitu ya. Jadi dia akan ngefek ke semua chart dan semua datanya ini, summarize-nya ya. Oke, pilih slicer, pilih report connection ya. Nah, kalau sudah kita coba, kalau klik Bandung, nah semua data akan berubah gitu ya. Akan mengikuti slicernya atau filternya. Oke, kemudian kita coba lagi yang metode, klik slicer, report connection, centang semua pivot table ya. Jadi di sini kita akan membuat filternya bisa terkoneksi ke semuanya, kecuali yang sales ya. Sales sepertinya bagian yang chart ini nggak perlu kita koneksiin. Jadi kita cek ya, berdasarkan sales ini nggak perlu ya. Jadi klik yang ini saja. Kenapa nggak perlu? Karena dia bakal jadi 100% kalau kita klik ya. Jadi nggak perlu. Nah, selanjutnya ID produk. ID produk juga sama, kita report semua connection ke semua pivot dan summarize-nya. Oke, jadi kita bisa lihat pivotnya berdasarkan pelanggan. Oke, mungkin ini ya, demikian hasil dashboardnya kita. Jadi ketika kita akan menampilkannya ya ke atasan, itu datanya sudah selesai kita kerjakan gitu ya. Nah, kemudian kita klik file, kemudian kita save as. Jadi datanya bisa kita jadikan PDF untuk kita tampilkan. PDF gitu ya.
Oke, nah hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi kita bisa lihat summarize-nya ya. Nah, mungkin kita bakal ngatur lagi supaya posisinya lebih itu ya, lebih pas gitu ya. Jadi antara batasnya itu benar-benar sesuai. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada batasnya ya. Ada batasnya seperti di sini. Jadi kalau di luar itu dia akan terpotong. Kemudian kita bentuknya eh, landscape ya, bukan potret. Jadi kalau kita simpan gitu ya, dia bakal kalau simpannya jadi potret dia akan berantakan gitu. Jadi lebih baik kita benerin dulu datanya ya. Jadi nanti UAS yang keluar adalah kalian harus menjawab ya. Jadi selain soal yang pertama adalah bikin dashboard, yang kedua adalah kalian harus bisa lakukan filterisasi. Oke, demikianlah pertemuan kita pada yang ke-13 ini ya. Nah, pertemuan yang ke-14 akan kita lanjutkan lewat tugas. Jadi kalian disediakan satu data transaksi yang panjang dan kalian akan diminta membuat bagian summarize, bagian chart dengan pivot table dan dashboard gitu ya. Jadi pertemuan kita yang ke-14 akan dalam bentuk tugas gitu ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.